Jadi marketing itu ada secara basicnya, secara dasarnya jika teman-teman ada di atau suka lah dengan dunia marketing atau ada di bagian marketing, kita juga harus tahu dulu marketing itu seperti apa. Marketing itu sifat dasarnya adalah memantau. Memantau. Jadi awak umum kabeh, bahasa Jawa. Ya, teman-teman semua yang punya sifat senang-senang stalking, stalking apapun, memantau, meneropong dan segala macam, itu adalah basic dari marketing sendiri. Karena kalau kita nggak memantau, kita nggak akan bisa untuk menciptakan sebuah strategi. Kita harus tahu tuh misalnya pasarnya seperti apa, terus produk apa yang laris dan segala macam. Itu adalah dasar dari sebuah marketing itu sendiri. Jadi memantau. Jadi teman-teman jangan cuma memantau gebetan aja, dia suka apa, dia hobinya apa, tanggal lahirnya piro. Jadi ya kayak hampir seperti itulah ya. Terus seperti ini. Jadi konsep dasar marketing adalah memantau. Untuk apa kita memantau? Untuk mendapatkan sebuah informasi. Informasi dari apa? Dari sebuah pasar. Atau misalnya produk yang laku saat ini apa, terus misalnya tempat yang paling rame saat ini itu apa, terus misalnya pasarnya kayak gimana, seperti itulah, apa yang sering mereka pakai dan segala macam. Itu menimbulkan insight atau informasi kita untuk apa? Untuk menciptakan sebuah strategi, mengeksekusi taktik dan program untuk menciptakan penjualan. Jadi ujung-ujungnya marketing itu apa? Dagang, penjualan ya, oh kayak gitu. Udah tahu ya? Jurgan, Jurgan, saya seneng Jurgan, degan gitu. Oke. Terus dari situ nanti next apa aja yang harus dipantau sih Mas gitu. Nah ini ada beberapa hal yang harus dipantau di bawah sini. Ada 4 poin sebenarnya kalau kita di marketing itu ada 4 C gitu. 4 C itu yang pertama adalah customer, kompetitor, company dan change. Kenapa saya pecah seperti itu? Karena ini masing-masing harus kuat secara informasi. Jadi misalnya kalau customer, kita pantau apa aja sih dari customernya. Terus misalnya kompetitor yang ada sama dengan bisnis kita itu siapa aja, seberapa besar, kenapa mereka disukain dan segala macam hal-hal tersebut gitu. Terus company ini maksudnya kita harus tahu internal capabilities kita atau mungkin kekuatan kita itu apa, misalnya dari tim yang ada atau mungkin dari produk yang ada, kualitas dan segala macam. Terus ada change ini erat kaitannya sama perubahan. Kayak misalnya gini, dari yang sebelum pandemi orang tuh rata-rata seneng dine in, tapi setelah pandemi datang maka dine in buyar gitu ya kan, orang lebih memilih untuk online atau mungkin di rumah aja dan segala macam. Itu bentuk sebuah perubahan yang harus emang dipantau. Terus tentang regulasi pemerintah gitu, seperti itu emang kita harus pantau juga karena terkait bisnis gitu ya. Nah karena fokusnya adalah customer, jadi saya lebih fokus untuk ngebahas apa aja sih poin-poin yang kita harus pantau dari sisi customer sendiri ketika teman-teman punya bisnis gitu ya kan. Oke, gak iso ya. Next. Scroll ya. Waduh, nggak canggih Mas. Oke, yang pertama adalah potensi. Jadi kalau kita buat bisnis kita harus tahu potensi pasar kita yang seperti apa gitu. Nah biasanya bisnis itu dibagi dua gitu. Kenapa dibagi dua? Karena ada bisnis yang given atau bisnis yang udah berjalan. Intinya mungkin berjalan itu karena emang turunan atau mungkin emang sudah lama tapi emang masih bias aja masalah customernya itu seperti apa. Terus ada bisnis yang emang baru, kita create baru gitu. Nah semuanya kita harus tahu, kita harus data banyak kita harus mencari data untuk potensi-potensi customer kita itu ada di ranahnya apa aja, seberapa besar mereka, seberapa banyak jumlah dari potensi pasar itu gitu. Terus produk-produk apa sih yang akan laku gitu. Terus mereka senangnya seperti apa. Hampir seperti itu sih secara garis besar potensi pasarnya. Karena khususnya ada nih beberapa misalnya studi kasusnya kayak produk yang sudah berjalan ya. Jadi produk yang udah berjalan, waduh kok ini aku sebenarnya pengennya mahasiswa atau misalnya pengennya anak muda, ternyata yang datang itu keluarga gitu. Bisa aja
bisa aja caranya adalah mengembalikan lagi atau mengeset lagi target segmentasinya atau memang menjalankan pasar yang ada. Jadi kalau emang keluarga yang kebanyakan datang ya udah fokus aja ke keluarganya. Tinggal masalah kita matangin aja keluarganya ini siapa, apakah ibu, apakah ayah, apakah anak gitu. Itu macam-macam. Nah, itu bisa kita bedah gitu. Kita maunya anak aja gitu. Ya udah. Berarti akan fokusnya anak gitu. Seperti itu sih potensi pasarnya. Jadi kita harus tahu ya potensi pasarnya sebelum kita berbisnis atau mungkin saat kita berbisnis, potensi pasar yang ada di daerah atau demografi kalian berbisnis. Seperti itu. Terus next nah kayak gini biasanya ada beberapa generasi yang ada saat ini. Kalau sekarang itu totalnya 5 generasi sih sebenarnya yang masih ada saat ini. Ada baby boomer, ada generation X, ya Y sampai Z. Nah, yang terbaru ada generasi Alpha namanya. Generasi Alpha yang bagaimana anak-anak yang lahir pada tahun 2000-an. Nah, kenapa harus dipisah? Karena setiap orang itu punya treatment masing-masing. Setiap generasi punya treatmentnya masing-masing. Nggak mungkin kita menggunakan sosial media atau TikTok untuk orang-orang yang pasarnya baby boomer. Nggak mungkin. Karena orang-orang seperti itu ya koran, terus emang pendekatan secara emosional, pendekatan langsung. Modelnya seperti itu. Nah, tentunya teman-teman kalau emang bikin bisnis pastinya lebih banyak ke arah Y atau Z ya. Biasanya anak muda gitu, mahasiswa yang emang notabene saat ini banyak pasarnya dan mereka punya kemampuan untuk membeli sebuah produk atau membeli sebuah bisnis seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, lanjut Mas di bawahnya. Yang kedua ada mudah atau tidaknya untuk digarap. Jadi jangan sampai teman-teman itu membuat sebuah segmentasi atau misalnya pasar targeting lah untuk sesuatu hal yang emang nggak bisa dikerjakan sebenarnya gitu atau di luar demografi teman-teman. Kalau kita demografinya di Malang dan sebenarnya produk kita cuman bisa ada di regional tersebut, yang kita nggak akan bisa menuju Jakarta atau mungkin luar-luar kota kalau misalnya produknya seperti itu. Jadi memang benar-benar lebih difokuskan untuk bagaimana pasarnya itu mudah atau enggak kita kerjakan, kita ngerasa mampu atau enggak, internal capabilities kita itu udah nyampe apa enggak, maksudnya tim dan segala macam itu emang harus diukur gitu. Terus yang selanjutnya ada ekspektasi ya. Namanya marketing ya, kita bermain dengan ekspektasi customer. Jangan sampai maksudnya cara atau treatment marketing kita atau mungkin misalnya kita punya program, ternyata program kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Kayak tadi misalnya contoh kasusnya Mas Faisal. Kita punya diskon nih, diskon 20% gitu. Crystal King diskon 20% gitu. Ternyata ketika saat datang ada minimal order gitu. Ada minimal order dan itu kan akhirnya mematahkan ekspektasi customer dan itu ngerasa itu ekspektasi yang negatif akhirnya. Patahannya, jadi akhirnya mereka tidak balik lagi kecuali kalau kita udah jelasin misalnya kayak Shopee ya, Shopee 30% maksimal 5.000 potongannya, jadi 30% tapi maksimalnya 5.000 ya. Ketika misalnya customer udah bayar potongannya cuma maksimal, sebenarnya mereka bisa dapat potongannya misalnya 10.000 tapi karena maksimalnya 5.000 ya udah 5.000 yang kepotong. Nah kayak gitu harus dikomunikasikan dengan baik secara strategi dan taktik yang kita kita deliver ke customer begitu. Jangan sampai ekspektasinya patah. Nah, saat ini untuk membaca pasar kita harus tahu ekspektasi yang terbangun di pasar itu seperti apa. Misalnya Mas Jili senangnya kalau misalnya yang nongkrong itu pengennya foto gitu. Pengennya foto biar story-nya lebih aktif, biar engagement-nya lebih dapat. Sekarang kan Mas Jili main TikTok ya kan. Butuh misalnya spot-spot yang bagus, terus konten-konten yang bagus kayak gitu, ekspektasi yang terbangun. Terus misalnya view gitu, aku pengen refresh momen nih, karena udah di rutinitas udah membosankan dan segala macam. Mereka butuhnya view yang bagus, hijau-hijau dan segala macam. Seperti yang di bawah sini, misalnya nih contoh ya. Ini contoh saya pakai bisnis yang saya punya aja ya. Enggak ngodon ya.
Mas kurang canggih Anda ya. Sampai mau Crystal King apa enggak sih? Mau. Oke, ya itu ini jadinya contoh-contoh bagaimana kita memainkan ekspektasi di target market kita gitu. Kalau misalnya kita ngerasa ekspektasi target market kita itu adalah orang yang senang nongkrong dengan spot view yang bagus, ya udah kita kasih itu gitu. Terus misalnya ada beberapa ekspektasi yang sekarang tuh lagi ngetren party gitu ya kan karena Holy Wings dan segala macam. Jadi rekam ya. Ya kayak gitu. Jadi ya memang kita harus menuju ke arah strategi kita ya ke arah ekspektasi tersebut. Jangan sampai kita menargetkan sebuah segmen tapi ekspektasinya nggak kebentuk gitu. Kita nembaknya anak muda tapi ekspektasi yang kita buat adalah ekspektasi yang orang tua yang nggak nyampe. Bagaimanapun Anda berusaha tidak akan sampai gitu. Ya. Terus next. Ya ini ekspektasi juga sih. Maksudnya saat ini tuh beberapa data yang saya lihat ekspektasi orang itu bermain ekspektasi customer itu banyak bagaimana mereka bisa melakukan transaksi by digital platform. Nah, kita juga sebagai bisnis, sebagai yang punya bisnis owner misalnya, ya kita harus bisa baca itu sehingga bagaimana produk kita bisa dideliver di misalnya marketplace, dideliver di online order seperti GoFood, GrabFood dan segala macam. Karena ekspektasi yang terbangun itu seperti itu teman-teman gitu. Jadi kalau kita menargetkan sebuah segmen yang ekspektasinya digital, ternyata kita mainnya cuman konvensional aja, bakal nggak nyampe juga gitu. Terus ada yang berikutnya decision making factor. Apa sih? Kita harus tahu apa aja yang membuat customer itu melakukan pembelian atau menyebabkan pertimbangan mereka untuk melakukan sebuah transaksi produk. Apa aja? Misalnya contohnya kalau di sini ada contohnya mereka untuk target pasar yang misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu itu senang banget kalau ada promo paket catering arisan gitu, misalnya 500.000 buat 20 orang kayak gitu, itu promo, paket-paket promo seperti itu misalnya kalau kita nembaknya ibu-ibu gitu. Tapi kalau misalnya kita anak muda misalnya decision making faktornya ya tempat yang bagus, spot yang bagus, karena mereka kebutuhannya akan pengakuan untuk sosial media mereka gitu. Aku nggak pengen lah kesini soalnya tempatnya nggak apik gaya foto-foto, ya wes ya berarti itu decision making faktornya tidak terbentuk seperti itu. Sama seperti kalau kita PDKT sama orang ya kan, kalau kita ternyata ekspektasi yang terbangun ternyata mereka nggak dapat, akhirnya kan kita ditolak juga gitu decision making. Nah ini sebagai contohnya apa yang saya pernah buat gitu kan untuk decision making factor di pasar. Ya ini bentuknya sih sederhana ya, pastinya ada diskon, ada sebuah promosi 80%, ada flash sale 70%. Terus misalnya ekspektasi mereka, aku pengen nih Crystal King ada di bisa nggak sih Crystal King di order melalui Gojek atau GrabFood? Bisa. Berarti kita aktifasi aja, kita iklankan aja seperti itu, karena ya itu adalah bentuk-bentuk atau sebuah keputusan di mana customer ingin membeli sebuah produk gitu, seperti itu ya. Terus di bawahnya ada Coklat Klasik Cafe Batu yang menawarkan view yang menarik seperti itu. Jadi itu adalah sebuah bagaimana orang akan menentukan sebuah keputusan. Karena kenapa sih orang mau di Coklat Klasik Cafe Batu? Karena mungkin view-nya yang bagus. Wah itu udah sejauh mata memandang, hijau semuanya mau hijau semua. Terus memang didukung dengan emang cuacanya yang sangat sejuk gitu, akhirnya orang datang ke situ. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang punya bisnis ya memang harus tahu decision making factor dari setiap pasarnya itu seperti apa. Macam-macam tergantung generasi yang teman-teman pilih gitu. Terus kalau ini ada konten TikTok sih sebenarnya. Jadi ini contoh aja sih sebenarnya, ada beberapa orang di pasar kita, terutama generasi alpha, mereka memutuskan sebuah keputusan mereka beli produk itu karena brand tersebut ya up to date, ngetrend di TikTok. Wah lucu nih, unik nih kontennya dan segala macam. Akhirnya mereka coba produknya, seperti misalnya Jurgan lakukan ya kan. Jurgan sekarang udah masuk TikTok ya. Jadi keren banget ya.
Ya, Jurgan keren banget. Akhirnya karena emang udah konten TikTok, dia ngerti pasarnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi harus ngerangkul pasarnya lewat apa yang mereka lagi sukain gitu. Akhirnya itu membentuk keputusan mereka dalam membeli sebuah produk. Yang selanjutnya, yang digoyang, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita harus memperhatikan daya beli gitu. Jangan sampai kita membuat sebuah produk yang di luar daya beli customer atau pasar yang kita udah tuju gitu. Ya intinya nanti di sini juga saya akan jelaskan ada beberapa segmentasi gitu. Maksudnya sesuai dengan daya beli atau kemampuan ekonomi masing-masing gitu. Karena kan nggak semua orang yang punya uang saku 100.000 mungkin sehari. Terus ada yang 20.000 cuman budgetnya satu hari atau 50 macam-macam. Nah tergantung dari kita produk kita itu maunya ke arah mana, ke orang-orang yang uang sakunya seberapa gitu. Kalau emang produknya harganya 20.000 ya kita nembaknya orang-orang yang uang sakunya misalnya 60.000, 30 sampai 60.000 lah seharinya gitu ya kan. Jadi masih bisa kebeli. Karena percuma kalau kita misalnya ternyata daya beli pasar kita itu cuma 20.000, kita jual nih harganya 50.000 ya nggak bakal nyampe sumpah. Dan produknya teman-teman akan gagal kalau di pasar seperti itu. Terus berikutnya media habit. Jadi untuk customer kita harus tahu nih customernya itu konsumsi medianya itu apa, kebiasaan media nih kayak lek wong iki ketokane arek Instagram, iki arek TikTok, iki mbaknya biasanya apa? Twitter. Twitter terus ya macam-macam sih. Jadi ya kita harus tahu apa yang lagi dikonsumsi oleh pasar yang ada saat ini. Jika memang kalau untuk digital ya TikTok penggunanya seberapa sih? Mungkin di teman-teman kita aja, adakah teman-teman kita yang emang TikTok kan? Instagram pasti lah. Posting story misalnya setiap hari posting story sampai kayak benang merah gitu, benang jahit gitu ya kan, ada gitu. Kayak gitu, jadi itu bentuk yang harus kita pantau. Seberapa kali mereka ngepost sebuah konten, terus emang kalau update itu kontennya biasanya copywriting captionnya itu mereka tentang apa sih? Itu emang harus kita cari tahu, kita pantau. Karena itu kan tergantung trennya, mereka lagi ngikutin tren apa akan membentuk bahasa mereka. Seperti itu. Media habit. Media habit juga ini kan saya pecah bagi dua. Jadi ada digital dan ada konvensional. Konvensional itu seperti apa sih? Jika memang di daerah kalian atau di demografi kalian, pasar yang ada itu media habitnya adalah konvensional. Apa sih konvensional? Ya surat, ya flyering. Ada mereka yang emang gaptek lah gitu ya. Biasanya kan kalau kita bisa bilang ada generasi yang baby boomer kan mereka amat sangat jarang untuk memegang yang namanya digitalisasi, ya kan? Berarti itu adalah pasar-pasar yang medianya itu konvensional seperti itu. Jadi kita bisa nembaknya ya melalui koran, apalagi gitu, surel dan segala macam ya kan, seperti itu. Oke, nextnya ada bahasa. Nah, kenapa bahasa menjadi bagian penting dari sebuah pantauan arah marketingnya? Karena dari situ kalau kita udah nentuin sebuah segmentasi ya, kita akan membuat sebuah strategi yang emang dekat sama customer kita. Nah, pendekatannya dari apa? Bahasa. Jadi nggak mungkin saya akan misalnya aku ngomong ke teman-teman ya dengan bahasa yang cukup formal. Bayangkan Anda mendapat duit 1 miliar dan segala macam, nggak mungkin juga. Itu ya kayak motivator trading aja kayak gitu dan segala macam, kan nggak mungkin juga ya begitu. Ya biasanya akan seperti anak muda aja gitu, karena kan ibaratnya bahasa akan lebih masuk gitu ketika bahasa kita sama dengan bahasa pasar. Nah, berikut ada contoh-contoh yang emang sedang lagi dipakai gitu ya kan di tren saat ini gitu. Next aja Mas. Nah tuh, ada nggak teman-teman yang sering pakai bahasa-bahasa kayak gini di postingan? Mau meninggal rasanya enak sumpah parah deh. Kayak gitu terus kayak rame amat nggak ada yang mutualan. Itu biasanya di Twitter ya guys gitu. Jadi emang cara pendekatannya seperti itu. Kita biasanya sebagai konten kreator juga kita harus tahu bahasa-bahasa yang lagi sering dipakai yang sesuai dengan target gitu ya kan. Terus ada
Cakep kan bun gitu ya kan. Aduh kau kayak ngomong gitu kayak gimana ya. Terus cakep, mana saya tahu kan saya ikan. Terus rasanya ini kayak Odading ya. Odading mangoleh rasanya Anjayani ya sekarang ya. Oh Anjayani rasanya. Ikan hiu makan tomat. Oh sopo yang ngomong? Sopo yang mas? Lu ono sing ngomong goblok rek. Ya, ya kayak gitu. Jadi permainan bahasa sebuah marketing itu kayak gitu ya, mainnya main bahasa aja gitu. Sesuai dengan target pasar yang kita mau tuju seperti itu, gitu-gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah bahasa, biar nggak ngantok ya. Jadi saya punya pertanyaan buat teman-teman, ada 2 orang. Kalau mau maju ada voucher gratis Crystal King. Wah asik. Ada yang mau maju nggak? 2 orang aja. 2 orang atau 1 orang deh. Ada yang mau maju? Gak apa-apa. Nih. Iya. Lepas dulu ininya, lanyardnya. Oke. Ini anak kekinian banget ya Jil ini ya. Jadi ini adalah owner dari Juragan Degan ya. Asik Degan. Oke. Saya cuman mau nanya aja. Lanjutkan peribahasa di bawah ini. Murid kencing berlari. Atau kita balik aja lah. Berakit-rakit. Dulu Berenang. ketepian. Ada gula. Ada semut. Oke. Keren ya gitu. Pinter ya. Gitu. Tarik sis. Semongko. Oh, ini lebih gede. Nah, bahasa tadi sebenarnya erat kaitannya sama funneling sih, sales funneling. Nah, sales funneling itu ada namanya AIDA. Tahu yang AIDA enggak? Bukan tetangga kalian sih namanya. AIDA. Tahu AIDA? Tidak ada. Ya, AIDA itu seperti ini sih. Jadi karena kita udah tahu pasarnya seperti apa, jadi akhirnya itu membentuk bagaimana cara kita awareness itu bagaimana kita merebut perhatiannya customer ya kan, terus ada interest itu menarik perhatian mereka itu seperti apa, terus ada desire ya desire gitu, terus ada action itu terakhir bagaimana mereka melakukan pembelian ke kita. Karena prinsipnya marketing itu seperti apa ya, orang mau jadian aja gitu. Jadi misalnya kan ada proses gitu, ada proses yang pertama misalnya ada 3 tahap. Biasanya kalau 3 tahap ini kalau di marketing kita bagi menjadi branding, marketing dan selling terakhir. Oke, itu sama dengan kayak kita jadian sama orang punya pacar. Yang pertama kan kita harus ngelakuin kenalan dulu dong gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba jadian, Anda siapa gitu kan, ya nggak mungkin juga gitu. Ya kan harus pengenalan dulu, harus kenalan, nama saya siapa gitu. Terus PDKT itu bos, dimana di proses PDKT itu adalah kita ngerti pasangan kita, calon pasangan kita seperti apa. Maka terakhir ada misalnya kalau selling ya jadian. Ya udah seperti itu sebenarnya konsep analogi sederhananya seperti itu. Terus di berikutnya untuk menentukan, setelah kita menentukan apa aja yang kita pantau dari customer, jadi barulah kita membentuk sebuah marketing strategi dan taktik. Cuman di sini akan saya bahasnya strategi aja, taktiknya nanti di kelas berikutnya aja ya. Jadi biar lebih penasaran aja gitu. Ya, jadi di sini ada strategi. Strategi apa aja sih? Ada strategi itu di situ ada segmentasi, targeting dan positioning. Brand kita itu seperti apa. Nah, untuk merancang strategi segmentasi sendiri, kita harus tahu market atau pasar itu apa sih menurut kita. Pasar itu adalah, next aja mas. Oke, kita harus tahu nih market itu apa sih? Jadi market itu adalah orang-orang yang bisa kita tuju sebagai calon customer kita, gitu. Jadi ya dari pembahasan saya yang awal, ya kita harus tahu dong customer kita itu siapa, di mana tinggalnya, terus emang hobinya apa, dia siapa dan segala macam. Kalau kita nggak tahu ya kita buta aja gitu untuk melancarkan strategi-strategi yang menunjang penjualan seperti itu. Terus selain itu market itu adalah jumlah populasi yang bisa diraih. Kalau misalnya jumlah
populasi kita atau target market kita adalah mahasiswa, ya kita harus tahu dong mahasiswa yang ada di kota, misalnya demografinya Malang. Kita harus tahu mahasiswa di kota Malang itu ada berapa. Ada berapa banyak, S1 ada berapa, S2 ada berapa, S3 ada berapa, S-teh banyak sih. Kemana sih? Garing. Ya kayak gitu, jadi emang harus benar-benar baca datanya gitu, baca data jumlah dari populasi atau target yang kita sentuh. Karena untuk merancang sebuah strategi ya, itu memang harus baca jumlah yang kita mau tuju dulu gitu cerita. Nah, sebenarnya konsep dari segmentasi itu simpelnya seperti ini. Jadi di slide sebelah kiri itu, ada berbagai macam banyak warna orang ya itu ya. Jadi ada berbagai macam banyak warna orang dengan karakter budaya yang berbeda-beda dari suku mana aja tuh dan segala macam menjadi sebuah template atau pattern yang dipolakan gitu. Oke, ini ibu-ibu nih yang kanannya ya. Ini ibu-ibu, terus ini bapak-bapak, ini anak-anak, ini anak mahasiswa dan segala macam. Itu secara simpelnya segmentasi itu seperti itu. Cuman terus di bawah lagi kalau kita emang pecah secara detailnya, biasanya yang saya pakai seperti ini mecahnya. Jadi misalnya di situ ada kayak sini aja kayaknya. Oke, di situ ada geografis, ya kan? Misalnya Malang, terus ada kemampuan ekonomi itu seperti ini. Jadi kemampuan daya beli ada 5.000 sampai 15.000, ada 15.000 sampai 35.000, ada 50.000. Kenapa harus di seperti ini? Karena memang untuk mencari sebuah pasar ya memang harus detail gitu. Siapa yang kita mau tuju? Kemampuan daya beli tadi seperti yang saya bilang, itu seperti apa? Untuk menentukan sebuah harga produk, pricing lah. Kalau kita bilang pricingnya kita seperti apa. Kayak gitu. Terus ketika itu sudah kita kerjakan, kita pilah, kita segmentasinya udah benar-benar ditulis. Nah, barulah kita mencapai sebuah namanya targeting. Siapa sih target market itu gitu kan? Karena yang namanya target itu gini. Namanya bisnis ya. Namanya bisnis adalah sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan siapa? Ya kebutuhan target gitu. Bener yang seperti misalnya Mas Faisal bilang, sebagai owner bisnis atau bisnis kita tuh nggak akan bisa ngerangkul semua orang. Jadi akan sangat salah ketika bisnis kita menembaknya semua kalangan lah. Misalnya Alin punya bisnis, Lin, bisnismu target marketnya siapa? Semua, mau ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, nenek-nenek, anak muda, semuanya nggak bisa. Karena berbeda generasi tadi emang berbeda secara treatment. Kita mau fokus yang mana dulu gitu. Karena satu pasar pun itu sangat berat tantangannya gitu, seperti itu. Nah, biasanya kalau udah ada segmentasi, saya biasanya buat yang namanya buyer persona. Lebih detail. Seperti yang misalnya Mas Faisal tadi bilang. Jadi ada karakter imajiner yang kita buat di dalam branding atau misalnya dalam marketing, karakter imajiner yang emang kita mau target marketnya itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini saya buat kayak bagan gini kan. Jadi emang dipetakan namanya siapa, backgroundnya apa, terus mereka tertarik dengan apa, gadget mereka pun kita harus tahu apa gitu. Pasar kita ini apa sih? Apakah dia pengguna iPhone, Android, pengguna Samsung misalnya, iOS apa Android misalnya, terus laptopnya apa, Lenovo, HP, MacBook apa dan segala macam ya. Itu bentuk-bentuk yang emang harus kita posisikan detail karena erat kaitannya ketika udah kita targeting ya berarti kan kita membangun brand image di orang tersebut, karakter gitu loh. Karakter yang kita bentuk, karakter yang emang ada di pasar kita gitu. Kita mau nih brandnya ada di kalangan-kalangan yang emang pengguna MacBook misalnya, contohnya seperti itu. Kayak gitu simpelnya. Nah, next, ini udah saya isi. Ini udah lama banget, ini sebenarnya sebelum Crystal King ada. Jadi ini personanya Crystal King sebenarnya yang saya buat. Kayak tadi, kalau misalnya Mas Faisal punya Mbak Mega, ya kan? Mbak Mega atau Mbak Selfie ya tadi ya. Iya, saya punya. Bisa nggak gini Mas? Masuk nggak? Ya udahlah. Ya.
kalau tadi Mas Faisalnya ada Mbak Mega atau Mbak Selvi yang bekerja di bank, kalau saya punya namanya Miranda Arta. Siapa itu Miranda Arta? Karakter imajiner aja yang saya buat untuk aku mau nih target marketnya seperti ini. Secara detail, jadi saya akan ngejelasin secara demografiknya seperti apa. Dia adalah seorang wanita muda yang usianya 20 sampai 23 tahun, dia anak perkotaan begitu kan. Dia kuliah di Universitas Brawijaya. Terus jurusan ilmu komunikasi yang punya kos di kawasan Soekarno-Hatta atau Sigura-gura. Nah, ini akan menentukan bahwa kita kalau misalnya punya bisnis ya, kita bisnisnya di lokasi mana gitu. Oh, karena target market kita kan ada di Sigura-gura. Ya udah, kita bikinnya di Sigura-gura aja gitu. Seperti itu. Kan dekat juga sama kuliahnya di Universitas Brawijaya. Nah, itu akan menentukan strategi-strategi berikutnya ketika kita udah mentargeting secara detail buyer kita atau customer kita seperti apa. Nah, itu banyak sih, ada identifier, identifikasinya dia seperti apa. Dia adalah pengguna sosial media, ya kan. Lebih senang menerima chat daripada telepon gitu. Suka menata feed Instagram, banyak aktif dalam komunitas kampus gitu. Dia anak komunitas nih, si Miranda ini anak komunitas. Kayak gitu. Terus backgroundnya dia, backgroundnya maksudnya latar belakang keluarganya juga seperti apa. Kita harus tahu. Dan emang benar-benar kita riset juga, ada nggak nih orang-orang seperti ini. Dan ada emang gitu, orang-orang seperti ini. Dan itu akan mempengaruhi kita bagaimana bahasa kita, bahasa marketing, konten dan segala macam, program, strategi kita akan terdeliver ke Miranda ini. Seperti tadi Mas Faisal bilang, ya udah, ya aku ngobrolnya sama Mbak Lala. Nah, aku jualannya sama Miranda nih, Crystal King. Ya udah Miranda doang gitu. Apakah yang lain dikacangin? Enggak. Yang lain cuma ngelihat aja. Dan emang ada banyak orang seperti Miranda ini di Malang gitu. Jadi ini bisa teman-teman pakai juga sih. Ini terbukti sangat cukup efektif ketika teman-teman bingung. Aku bikin program apa ya? Aku mau bikin strategi kayak gimana ya? Karena bingungnya kita belum tahu ke siapa orang yang kita mau jual gitu. Gitu sih. Nah, what we help, apa yang kita bisa bantu, karena goalsnya ada di situ. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa sih targeting secara detail itu penting? Karena ya bisnis itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan Miranda tadi. Oke sih. Terus ya kenapa pentingnya target ya? Agar kita nggak bias aja dalam penerapan strategi atau taktik marketing yang akan kita lakukan di bisnis kita sendiri. Terus nextnya ada positioning, mungkin Mas. Positioning. Nah, positioning ini adalah ketika kita udah mencapai sebuah target market. Oke nih, target market kita seperti apa. Nah, akhirnya kita ngebuat brand kita dengan kata lain, dengan strategi yang kita jalankan untuk menuju target market ini, maka akan terbentuk sebuah positioning di target market kita. Dari misalnya target market tadi, maka seperti ini nanti positioning statementnya. Bagi target market, nama bisnis kamu misalnya, nama bisnisnya Sopo gitu, adalah kategori yang manfaat fungsional, emosional, eksperimental karena alasan untuk mempercayai. Nah, next. Ini yang saya udah isi gitu. Contoh. Nah, bagi Miranda, Crystal King adalah minuman karamel yang karamelnya enak, quote-nya yang beda di tiap. Perhatiin deh, di belakangnya ada quote-quote baper tuh. Nah, kayak gitu. Itu didesain juga, beda-beda di setiap gelasnya. Quote yang beda di tiap kemasannya dan tempatnya nyaman buat nugas. Karena tadi si Miranda kan anak aktivis ya. Jadi dia butuh tempat nih untuk nugas. Akhirnya ya kita, apa yang kita lakukan ya kita punya meeting room kayak gini, full AC dan segala macam. Itu bentuk sebuah penerapan. Terus satu-satunya minuman spesial karamel yang ada di Kota Malang, ruangan ber-AC dan bisa bikin baper setiap baca quote-nya. Kayak gitu. Jadi positioning statement-nya perlu seperti ini kalau untuk yang saya buat. Terus mungkin teman-teman akan bisa diaktifasi di brand teman-teman sehingga apa? Sehingga tidak bias lagi untuk menjalankan sebuah strategi atau emang target marketnya siapa. Seperti itu sih. Oke, aplaus dulu buat Mas Wendy. Ya,
Ya ini tadi menurut aku secara garis besar marketing yang selama ini dijalankan Mas Wendy seperti itu, dan yang paling penting juga yang mungkin belum akrab di benak kita adalah buyer persona gitu. Jadi dulu saya juga nggak ngerti tuh apa namanya buyer persona gitu. Kenapa kita harus nentuin buyer persona gitu kan. Nah, dan di situ saat kita menentukan itu terbukti bahwa setiap aktivasi marketing yang kita jalankan ya lebih dari 50% itu sesuai dengan targetnya.